Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Hai. Apa kabar kalian? Baik ya, sehat. Harus tetap semangat ya. Jangan lebay, jangan galon. Kalau galon buang kemana sayang? Cinta? Ke laut aja ya. Nggak perlu dipikirin panjang lebar, bikin susah aja ya. Karena apa? Sesuatu, hati, cinta, pikiran, dan semua itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron susah. Ya. Oke, salam-salam dulu ya buat James. Jini hai. Ya. Thank you for coming ya. Kasih energi kebaikan di sini untuk semua. All in here. Thank you so much for coming ya. Dan juga salam-salam buat keluarga MDF ya, dimanapun kalian berada dan dimanapun ya. Salam sejahtera buat kalian juga ya. Semoga keluarga MDF tetap solid, sama-sama bahagia di rumah Mami. Semua yang masuk di channel Mami itu adalah keluarga MDF ya. Jadi kalian udah paham ya. Apapun kalian yang sudah masuk di keluarga MDF di channel Mami Dona, itu keluarganya Mami semua. Sayang ya, tidak ada perbedaan. Kalian semua sama ya. Dan buat yang baru masuk, yang baru subscribe, thank you so much ya. Yang sudah berada di energi Mami, tetap pertahankan untuk energi kebaikan kalian ya. Tetap positive thinking, apapun harus yakin semua doa dijabah oleh Allah, amin ya. Dan juga ada pertanyaan, aduh Mami, mana itu Meme dan Acong? Kalian kangen ya? Sampai batuk Mami sama Meme sama Acong ya. Mami di rumahnya James sama Jini terus ya. Iya, Mami di rumahnya Twin Flame mulu ini. Belum ada waktu Mami main ke rumahnya Meme dan Acong. Nanti kapan-kapan kita undang ya Meme dan Acong ke rumahnya Jini ya. Nanti coba Mami minta, moga-moga diizinkan ya bisa main ke sini mereka ya. Karena Meme dan Acong itu energinya bukan energi twin flame, energinya itu masuk di energi karmik, energinya soulmate saja ya. Jadi memang rada-rada berat, dalam artian kalau di sana ya kita berbicaranya memang sama Meme dan Acong. Kangen ya, Mami juga kangen sih sebenarnya. Ayo deh nanti kapan-kapan ya. Kita coba, moga-moga bisa energinya kita bareng ya. Oke sayangnya, ini sudah masuk minggu keempat sayang. Di hari ketiga minggu keempat ya. Hari pertama kita berbicara tentang karakternya maskulin. Hari kedua ya, di hari Selasa kita berbicara tentang karakter divine feminim. Nah, masuk di hari Rabu kita mencoba membaca karakternya siapa? Ayo, karmik. Iyalah, karmik itu manusia juga coy. Ikan sama kayak kita, cuma tugasnya beda. Sama. Tuhan menciptakan itu sama ya. Tuhan menciptakan makhluknya itu sama ya. Yang makhluk diciptakan manusia berbentuk manusia, menciptakan makhluk astral ya, semua sama pun masing-masing mempunyai tugas yang beda-beda gitu loh sayang. Tergantung kita menetralkan dengan energi kita, yaitu apa amal dan ibadah kita. Itu yang membedakannya sayang ya. Dan di sini jujur Mami sedikit bingung sama kalian itu, sumpah.
Kalian kepingin rekonsiliasi, kepingin maskulin pulang. Udah maskulinnya pulang, kalian bingung. Kalian nggak tahu harus berbuat apa. Kok rasanya hambar-hambar wae mami, kayak kagak pakai garam ikan. Iya, sekarang kan mami udah bilang kalau mami lagi story, coba dipahami. Kemarin kan kita berbicara masalah feminim. Pahamilah isinya, kalian harus ngapain, kalian harus gimana gitu loh. Kalaupun kalian membaca setelah rekonsiliasi itu bagaimana, ya kalian pahami isinya. Jadi kalian di kondisi yang seperti itu kalian sudah tahu gitu loh. Kalian gak bingung. Ibaratnya mami sudah memberi clue-clue daripada sebuah masalah yang harus kalian jalani gitu loh. Jangan kalian hanya menonton sambil lalu saja. Sambil lalu apa mami? Ya sambil nyuci, sambil masak, sambil nyapu. Itu loh. Jadi nggak konsen kalian. Cobalah. Kalian benar-benar fokus mendengarkan apa yang harus kalian lakukan. Karena energi yang tertransfer itu, alhamdulillah sebagian dari kalian, mami bukan dalam artian gini ya, beberapa dari keluarga MDF itu tanpa disadari ada yang sudah balik ya, ada yang sudah terbuka blokir, ada yang sudah terhubung ya, ada yang masih kondisinya tidak terhubung atau masih dalam healing, ada yang sebagian gak mau lagi, mau tanpa ragu untuk menguatkan hatinya gitu loh. Itu harusnya kalian sudah bisa melihat apa yang harus kalian lakukan pada saat seperti itu, kondisinya seperti itu. Nah, kalau untuk sebuah karakter, kalian akan memahami karakter apakah di pasangan kalian seperti itu, karakter apakah kalian seperti itu. Ambillah titik-titik poinnya, titik-titik dari sebuah karakter seseorang. Jadi kalian sudah memahami gitu loh. Seperti apa ya? Karena gini, tidak semua karakter itu melambangkan sebuah kita punya sifat gitu loh. Kalau karakter itu susah untuk dirubah gitu loh. Ibaratnya tuh udah mendarah daging gitu loh. Nah, apalagi kalau kita memikirkan sebuah perbuatan yang harus kita ketahui, perbuatan ini karena karakter atau perbuatan ini memang bukan karakter gitu loh. Kalau perbuatan karakter itu ibaratnya nih orang sukanya memang gak mau diatur. Nah itu karakter sudah. Tapi kalau orang yang memang pendiam atau orangnya aslinya memang susah ngomong, tapi sok-sok asik, nah itu bukan karakter, itu yang namanya pengkondisian gitu loh. Sama di hubungan kalian, apabila kondisi kalian, ya, kalau memang hubungan itu sudah dianggap tidak sehat, dilihat dulu tidak sehatnya berdasarkan faktanya, faktnya itu seperti apa, benar nggak hubungannya nggak sehat gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya, kita bisa melihat ya, apakah kondisi hubungan yang benar-benar sehat itu memang betul-betul fakta atau memang hanya dibuat-buat saja, ada gitu loh. Hanya untuk membuat sebuah hubungan jadi babak belur ya, jadi ada the tower moment ya, karena memang sulit gitu loh. Kalau kita bilang hubungan kita ini dibilang tidak terjadi apa-apa. Contohnya seperti apa, Mami? Sebelum pasangan kita membawa masuk yang namanya orang ketiga, biasanya ya di hubungan kalian itu pasti ada problem. Gak mungkin gak ada problem. Masa ada orang baik-baik hubungannya habis itu masuk
orang ketiga membawa energi negatif dari luar. Nggak mungkin, pasti ada yang memicu, pasti ada yang menjadikan sebuah masukan gitu loh untuk berbuat hal yang dilakukan yang bisa menyakitkan, bisa menghancurkan apapun yang namanya komitmen gitu loh. Jadi kalian harus bisa memahami sayang inti dari permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian kalau kalian tidak flashback, tidak melihat ke belakang, tidak introspeksi diri. Jangan selalu menyalahkan energi lain masuk, energi devil masuk. Kenapa pasangan kalian bisa menjadi karmik? Pasti ada yang memicu, ada sebab dan akibatnya. Bisa di diri kalian sendiri. Kalau kalian ego, kalian obsesi, kalian mementingkan diri sendiri, nggak mau disalahkan, ya bagaimana ceritanya? Nggak mungkin dalam hubungan itu nggak ada problem. Nggak mungkin di sebuah komitmen itu tidak ada masalah. Ada masalahnya, tapi kalian tidak pernah berpikir, tidak pernah introspeksi diri, saya juga salah gitu loh. Selalu menyalahkan pasangan kalian, tapi kalian tidak pernah mengaca. Mengaca dari apa? Dari sebuah kehancuran karena sebuah perilaku atau sebuah kelakuan attitude kita. Bisa jadi. Tapi kalau kalian berdua berpasangan saling terbuka, yang jelek dikasih tahu, yang baik dikasih tahu, yang buruk diperbaiki, gak akan jadi seperti itu. Kalaupun di mami, kadang-kadang yang namanya karakter bawaan dari lahir itu susah. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Kita manusia hanya bisa menstabilkan saja. Mami sudah baik-baik, sebijaksananya apalagi, sekurang-kurangnya apalagi. Tapi manusia tidak mau berubah, manusia tidak mau menjadi baik. Ya sudah, kita sebagai manusia biasa sudah mencoba untuk sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sudah mencoba, bukan tidak mencoba. Mencoba apa Mami? Introspeksi diri. Tapi kalian harus juga ngeliat di diri kalian salah apa enggak. Apakah pernah melakukan kesalahan? Apakah pernah melakukan sesuatu yang dianggap betul-betul fatal? Itu loh. Jadi kalian bisa seimbang. Kenapa sampai terpicu masuk hubungan triparti ini ada di kalian? Pasti ada sesuatu yang memicunya. Itu nggak mungkin nggak ada gitu loh sayang. Ya, pahami itu. Kalau enggak, kalian akan terbelenggu dengan pemikiran yang kalian anggap ini selalu kesalahan, bukan kesalahan kalian, gitu loh. Mami tipikal orangnya adalah seorang healing yang tidak melihat A, B, C, D, Z. Tidak. Salah Mami bilang salah, benar Mami bilang benar. Tidak ada Mami memilih-milih kamu divine maskulin, kamu divine feminim, kamu karmik. Tidak ada Mami milih-milih harus membela karmik, harus membela feminim, harus membela divine maskulin. Gak ada, semua sama buat Mami, gak ada beda. Lu salah-salah aja kalau Mami bilang. Lu bener ya bener. Gak ada Mami mau beda-beda. Mau kate ibaratnya lu karmik baik banget sama gua, ya tetep aja lu salah kalau lu memang berbuat gak bener. Sama juga feminim, kalau dia berbuat salah, dia berbuat sesuatu yang sama seperti karmik, ya tetep aja Mami salahin. Gak ada ceritanya. Sama juga seperti maskulin, dia berbuat gak bener, dia anggap bener, ya tetep aja Mami salahin. Kalau dia berbuat bener ya Mami akan mengatakan bahwa ini sebuah kebenaran gitu loh. Nah, kalian belum sampai ke sana. Karena kalian selalu ditutupi sama rasa apa? Rasa terlalu ambisi, obsesi, ego untuk memiliki. Tidak menerima apa yang telah terjadi di kehidupan kalian. Kalian tuh nggak sadar. Kalau kalian itu loh hidup itu di mana? Hidup di bumi, hidup di semesta. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Bukan kalian manusia yang ngatur.
Tapi kalian memaksa semua kalian bisa atur sesuai kehendak. Ya nggak bisa lah. Kalau kalian bersyukur untuk semua yang terjadi, rasa itu seperti plong. Ibarat kita puasa. Setelah puasa kita buka puasa. Ya kan? Akhirnya plong, kita bisa berbuka. Tergantung kita mau berbuka dengan apa. Yang manis dulu kah? Yang asin dulu kah? Ya kan? Kenapa? Untuk membuat diri kita ini bisa bersyukur. Bersyukur dengan apa? Nikmat yang Allah berikan. Jadi kita itu, hati kita itu gak keganjel. Percuma kalian pura-pura baik, kalian pura-pura lupa, kalian pura-pura gila, hati kalian tetap aja sama. Lebih baik kalian melupakan atas izin Allah, itu bakal lupa semua sudah. Kalau kalian memang mau terlahir sebagai manusia yang baru, ya, melupakan semuanya, ya udah, niatkan dalam hati, saya mau jadi manusia yang baru. Kalau kalian memang ingin berpisah dengan pasangan kalian, niatkan memang betul-betul kalian berpisah. Bukan A, B, C, D lagi yang dipikirin. Kalau kalian memang betul-betul mau kembali, ya betul-betul niatnya. Bukan 11-12. Gitu loh. Itu yang harus kalian pikirin. Kalau kalian ragu dengan apa yang kalian inginkan, dengan niat yang kalian inginkan, Tuhan juga gak bakalan mau ngizinin. Kalian aja ragu-ragu sama keputusan kalian, apalagi Tuhan yang memberikan keputusan buat kalian. Kalian aja gak percaya, ya boro-boro juga semesta dan alam seisinya mengizinkan. Baru bisa Tuhan, Allah bisa mengizinkan. Ya kalau Allah ridho, kalau Allahnya gak ridho, mau jadi apa kalian? Hati-hati sama niat loh ya, Mami kasih tahu kalian ya. Kalau kalian sudah berniat, hati-hati. Karena apa? Kalau sudah berniat, itu jatuhnya kita sudah melakukan perjanjian yang sakral sama Allah. Kalau kalian bikin niat dan bikin perjanjian sama setan, mau urusan kalian. Kalau kalian yang sukanya kedekong-dekong. Wong mereka juga ciptaannya Allah juga kok. Dan memang dia diciptakan untuk mengganggu dan merusak iman manusia. Di mana kalian tidak bisa diganggu, ya mereka tidak akan mungkin juga kok mengganggu. Itu loh sayang. Pahami apa yang Mami sampaikan ya. Ini sepertinya pada mau hujan ini. Tapi jangan hati kalian yang hujan ya. Cukup di luar saja yang hujan, tetapi bukan mata Anda yang hujan. Juga hati jangan ya, karena terlalu penuh nanti kalau banjir susah, ya kan? Oke, rada berat coy. Ngopi dulu ya. Kita kopi hitam nih. Tuh, kopinya Mami. Kopi hitam, kopi nikmat. Hanya hati yang bisa kalian rasakan kenikmatan, kebahagiaan, di mana kalian bisa mengikhlaskan semua kepahitan hidup untuk menggapai sebuah kebahagiaan, di mana kalian mengikhlaskan semua yang dicintai oleh Allah, maka cinta Allah akan memberikan apa yang kalian inginkan tanpa ragu, tanpa apapun, semua akan dikabulkan. Amin, amin ya robbal alamin. Minum dulu sayang ya, bismillah. Alhamdulillah, nikmat sayangku. Ini naga-naganya mau hujan ini, terlihat ya. Naga-naganya mau hujan. Jadi kalau hujan rame nggak apa-apa ya sayang ya. Ya. Aduh, thank you ya untuk Hongkong ya. Udah ada dari MDF ya. Udah memberikan untuk kartu ya, agar bisa bermanfaat ya, agar bisa dipakai dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu zakat barokahnya, alhamdulillah sayang, untuk orang lain ya. Mami
Kalau beli kartu jarang dikasih iya. Karena apa? Energi seseorang ingin memberikan energi kebaikan untuk sebuah perubahan. Nah, itu baru betul. Alhamdulillah, ya kan? Semoga amal dan ibadah kalian mendapatkan barokah, mendapatkan rezeki tanpa batas dengan niat kalian yang baik, ya. Pastikan sayang, tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kita bisa mengetahui atau diberikan apapun bentuknya, ya, signal apapun, agar semua bisa menjadi pelajaran hidup kita. Dan di sini pastikan berdoa sebelum membaca reading Mami Dona atau mendengarkan story Mami Dona. Kalian harus berdoa, ya, agar semua bisa dijabah dengan keikhlasan. Yang penting doanya ikhlas sayang, ya. Jangan sampai kalian berharap, ya, itu sulit itu, ya. Ini kita mulai, ya. Kita mau pembacaan untuk karakter karmik, ya, hari ini, ya. Ada deck dari universe. Kenapa Mami kok kartu yang lain gak dipakai? Kita mah adil, iya kan? Mulai dari divine maskulin, feminim sampai karmik, kita tidak boleh, kita harus adil, ya. Apapun bentuknya kita harus adil. Mami itu tidak suka milih-milih, apapun adanya ya itu, ya. Kartu hanya mewakili saja, energi tidak bisa dibohongi, itu saja, ya. Ada kartu dari universe, kartu bumi, energi deck tarot, energi dari intisari tarot dari energi Mami. Dan ini adalah karakter sayang. Kemarin ini siapa? Ini Ivan feminim, ya. Wah, ini cari bintang bingung Mami. Bingungnya kenapa, Mam? Mami mengambilnya jauh kali. Ada bintang tapi di belakang. Apa, Mam? Belimbing. Kan sama bentuknya, ya, kalau dipotong kayak bintang kan. Swear Mami gak bohong. Ada tuh di belakang itu bintang tuh. Ternyata, Mami sadari. Ternyata bintang belimbing pun dipotong juga sama seperti bintang. Kalian tahu kan belimbing? Ya, sama nih kayak belimbing juga nih. Ya, tapi kita mau berbicara tentang karakter karmik, ya. Semoga kita diizinkan karakter karmik bisa hadir, ya, di sini. Karmik siap-siap, ya, biar kita sama-sama tahu seperti apa, ya. Bismillah, ya. Buat kamu karmik, ya, buat yang lain semoga ini bisa membantu dan bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kita telaah dan bermanfaat, ya. Jangan pakai esmoni, ya, nggak boleh. Semua itu sudah skenario Tuhan, jadi tidak boleh kalian ngamuk, ya. Oke, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, tanah, udara, air, tanah adalah pelengkap dari ketiga unsur tersebut. Energi, karakter dari karmik. Karakternya seperti apa? Untuk kita sampaikan energinya. Ditarik atau jatuh, tarik atau jatuh. Oke. Bisa tarik, ini oke. Wow. Aduh, Mami ketawa. Kelihatan kagak sayang? Ini gambarnya apa? Ini gambarnya badak.
Ya, gambarnya adalah badak. Oke, kita balikin ya. Kalau ngelihat ini ingat film The Larva ya. Ada juga kan yang mukanya kayak begini tuh. Kelihatan nggak sih sayang? Kelihatan ya? Ya, kita coba sini dulu deh. Oke, kita simpan. Mau ketawa mami. Aduh, lemes deh. Terima kasih loh ya. Oke, kita lanjut. Aduh. Oke, kita lanjut sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi tarotnya untuk yang nama energi badaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dear God, give me energy for this card. Ya. Untuk Sun, Moon, Rising, and Venus. Karakter karmik. Karakter karmik. Oke, thank you, thank you. Thank you. Aduh, lucu-lucu deh. Ini yang tertutup. Wah, banyak ini yang tertutup nih. Yang terbuka. Ya. Oke. Kita lanjut sayang ke energi bumi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dear God, give me energy for karmic. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk semua elemen. Elemen api, air, udara, tanah pelengkap. Karakter karmik. Thank you, thank you, thank you. Wow. Oke. Aduh, sumpah deh. Oke, kita lanjut dari Babe, pinjamnya B. Oke, kita untuk energi dari tarotnya. Ya, dari energi mami. Bismillahirrahmanirrahim. Energi karakter seorang karmik. Gimana? Yang terbuka saja. Oke, thank you. Thank you. Sekali lagi. Oke, thank you. Lihat ya sayang ya, yang terbuka. Kita minta energi dari semesta. Ada tambahan gak ini ya? Kira-kira nggak ada ya, ini aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Universe, give me energy for this card. Untuk karmik, karakter karmik. Thank you. Wow. Oke. Karmik, how are you today? Karmik, how are you today? Iya kan? Today is how are you, karmik. Aduh, mami mau ketawa terus ini, kenapa ini? Oke, kita mulai sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat ya kalian. Aduh, ini kira-kira ada yang lebih terang kagak? Tapi nggak apa-apa sudah ya. Kalian bisa lihat ya sayang ya. Nih, mami zoom nih. Biar kelihatan dulu. Tuh. Wah,
dung 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 dung. Seksi. Oke. Hai Karmik, apa kabar kamu sayang? Ya. Di sini semesta memberikan adalah seekor badak yang bercula satu. Wis. Dan sedikit semok dan seksi. Wis. Yang jalannya itu beregol-egol. Seorang badak terkadang tidak suka berkumpul dengan kerumunan lain, sukanya menyendiri. Kadang mainnya itu sukanya di tempat yang lebih tinggi, ya. Terkadang seekor badak, ya, dia tidak pernah mau tahu siapapun di kanan, di kiri, depan, belakang. Dia hanya tahu bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Terkadang badak hanya bermain dengan apa? Dengan para lalat-lalat yang hinggap di badannya. Badak itu. Dan lalat pun tahu kan? Bukan hewan yang bersih-bersih amat. Nah, itulah. Dan di sini untuk melindungi diri dari apapun, seekor badak hanya tahu menggunakan taringnya, culanya, ya, culanya untuk pertahanan diri. Hanya bisa apabila ada musuh, selalu mempertahankan diri dari kejauhan. Kalau sudah tertindas, baru dia menggunakan culanya, tetapi dengan cara menunduk berantemnya. Sambil nyendul-nyendul tuh. Ibaratnya, apapun yang terjadi, seekor badak tidak akan pernah mau, ya, tidak akan pernah mau terlihat di kerumunan. Selalu menyendiri, selalu bersama komunitasnya dia, tetapi walaupun dengan komunitas badak pun tidak akan pernah mau, gitu loh. Dan bisa dilihat matanya. Bisa kelihatan nggak matanya nih? Tuh. Matanya yang sangat licik, ya, matanya sangat licik yang kadang-kadang mengelabui seekor mangsa ataupun yang ingin memangsa badak ini, gitu. Jadi seperti ya, nih seekor badak dipikir berani atau tidak, apa takut. Nah, itu sulit diprediksi. Dan seekor badak mempertahankan karena badannya yang begitu keras. Hatinya keras, jiwanya keras, apa-apa semua keras deh. Dan mukanya tidak peduli. Ya, makanya energi karmik di sini rata-rata tahu sendiri yang namanya orang triparti, yang namanya menjadi triparti. Oke, sayang. Jadi sebagian dari hubungan triparti masuk orang ketiga, ya, masuk orang ketiga itu kebanyakan dari mereka kalau diomongin ya bermuka badak. Makanya Mami ketawa, dapatnya kartunya, gambarnya adalah seekor badak. Berarti yang namanya karmik rata-rata mereka mempunyai muka badak, mempunyai muka badak yang tidak malu apapun. Orang mau ngomong apa juga dia tidak peduli. Orang mau bilang dia apapun kejelekan, semua tidak peduli. Karena ya itu tadi,
Seekor badak tidak pernah mau tahu ada apa di sekelilingnya, apapun yang mengganggu, yang menghambat, hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ini, ya. Jadi makanya Mami ketawa, ternyata karakter seorang karmik ya tidak pernah mau tahu dengan kondisi apakah orang itu lagi sedih, susah, ya, merana, ya, orang itu terluka, dia nggak mau tahu karena seorang karmik karakternya memang berbuka badak, tidak ada malunya, tidak peduli apa orang omong. Nah, itulah seorang karmik. Matanya mata menggoda, kalau jalannya selalu mencari perhatian. Coba lihat badak kalau jalan gimana sih? Egol-egol ya kan? Matanya meramlek kayak gitu, ya kan? Kalau ngomong atau kalau dalam kondisi diam, selalu dia mengedipkan matanya. Itu. Kalian boleh cek deh di YouTube. Badak itu seperti apa? Aduh. Terima kasih loh ya. Oke, kita mulai. Di sini ada Eight of Cups, ya, dimana ya karakter seorang karmik ya bisa di pasangan kalian, bisa di orang ketiga, dimana seorang karmik yang rata-rata berani meninggalkan sebuah komitmen atas komitmen orang lain untuk mencari cinta-cinta yang dia inginkan. Ya, seorang karmik di sini karakternya sangat jelas, walaupun dia meninggalkan cinta semua yang dianggap tidak bermanfaat atau tidak menguntungkan buat seorang karmik, ya dia pergi meninggalkan. Apapun yang terjadi tidak mau tahu, yang penting seorang karmik pergi. Ya, mungkin bisa jadi seorang karmik adalah pasangan kalian yang membawa triparti ke hubungan kalian, bisa juga disebut karmik. Ya, karena membawa energi devil sayang ke hubungan kalian. Maaf sayang, hujan ya hari ini ya, barokah ya. Aduh, sampai jatuh ya. Terlalu banyak cinta-cinta yang ditinggalkan oleh karmik untuk mencari cinta yang lain. Sebenarnya apa yang dia cari dalam hidup pun dia juga tidak tahu. Ini seorang karmik ya. Bahkan seorang karmik tidak pernah melihat tradisi, bahkan reverse ya, bahkan hanya tahu bermain dengan magic. Hanya berpikir bahwa dengan semua perbuatan, yaitu melalui sebuah magic, ya. Nih, kita lihat lebih dekat lagi partainya. Nih. Kita lihat dekat ya, nih. Kita lihat nggak? Nih. Nih. Di tangan kanan dia membawa makhluk, di tangan kiri dia membawa makhluk untuk dia masukkan di dalam satu tungku untuk mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan semua kemakmuran dan kesuburan seperti tanaman yang ada di dalam badan. Nih. Tuh. The Green Woman. Seharusnya cinta yang bertumbuh adalah cinta yang sebenarnya, tetapi cinta yang bertumbuh hanya karena akibat magic jam, magic kong ini. Bahkan seorang karmik tidak peduli yang namanya tradisi. Sebuah kebaikan itu tidak peduli. Karena apa? Hidupnya dengan toksik, ya, kebohongan,
ya, bahkan ingin mengikat dan membelenggu. Kalau terjadi apa-apa, dia memakai tanduknya untuk membalas apapun. Ini sudah luntur. Karmik melakukan semua yang namanya magic jar, magicom ini pada luntur. Karena apa? Luntur hanya karena sebuah tradisi, yaitu sebuah tradisi dari mana alam semesta yang mengajarkan orang karmik untuk bisa menghargai bahwa cinta itu tidak bisa dipaksa, cinta itu tidak bisa dibuat apapun, melewati apapun. Kalau perlu energi kegelapan ya nggak bisa nih, ya. Ini makanya sebagian meninggalkan pasangannya. Bisa saja maskulin meninggalkan karmik karena energinya sudah luntur. Energi apa? Energi devilnya sudah luntur. Ini sebagian dari maskulin kalian juga sadar. Ini loh, sadar kenapa saya meninggalkan pasangan saya, kenapa saya kok rela hanya karena tradisi, hanya mengikuti tradisi orang-orang toksik, orang-orang yang beracun, orang-orang yang membelenggu diri pasangan kalian hanya karena mengikuti tradisi dari sebuah permainannya karmik. Ini yang disadari oleh pasangan kalian. Tuh loh sayang, paham ya? Oke. Queen of Swords. Giat, kebulatan hati, kebebasan dan bercerai. Sebagian dari kalian, ya, bentar ya. Sebagian dari kalian, ya. 1 dan 3 adalah 4, yaitu takdir untuk sebuah kekecewaan, di mana Queen of Swords ini adalah sebuah ketegasan, ya, di mana seorang karmik benar-benar giat dengan bulat hati untuk mencari kebebasan atau membuat sebuah hubungan ini menjadi cerai dan terpisah. Dan ini terjadi oleh karmik juga. Sebagian maskulin ingin sebuah kebebasan, bahkan sebagian dari karmik memang karakternya tidak bisa terikat, hubungan yang bebas, berniat menghancurkan dan selalu membuat hubungan itu pasti bercerai dan tidak akan lelah, bahkan giat karena mempunyai tekad hati yang kuat. Itu ya, seorang karmik sayang. Waduh, mami teriak-teriak hujan nih mas sayang. Ya, 5 of Wands on the reverse. Kecocokan di konvensi. Wah, ada geluduk ya. Kecocokan di kompensi, ketegasan, perjuangan, hambatan dan rivalitas. Jadi karmik mempunyai pilihan dan menegaskan di dalam diri, kalian itu adalah hambatan, kalian itu adalah rival. Divine Feminine adalah rival. Makanya ada hambatan dan rivalitas. Rival itu ya rival lah, musuh. Sekarang on the reverse ini tidak berlaku lagi. Perjuangan seorang karmik gagal. Karena apa? Hambatan yang selama ini yang dia rasakan sebagai hambatan sudah tidak ngaruh lagi. Karena apa? Sebagian dari feminin udah nggak ngaruh, bahkan bodoh amat, udah nggak mikir gitu loh sayang. Itu sudah nggak mikir maunya jadi apa, itu sudah nggak mikir gitu. Ini yang terjadi ya. Akhirnya hambatan yang selama ini dipikirkan oleh karmik, ternyata udah nggak ngaruh gitu loh. Tadinya kan semakin feminim diusik oleh karmik, feminim merasa cemburu, dendam, sakit hati,
diharapkan feminim juga melakukan hal yang sama dengan karmik. Sementara sekarang ini posisinya yaitu feminim sudah nggak mau tahu gitu loh, cuek-cuek, malah itu yang membuat hati karmik terbakar ya. King of Cup, kebijaksanaan, empati, sensitif, matang, berperasaan dan loyalitas. Tidak ada yang namanya loyalitas, tidak punya perasaan, tidak ada kebijaksanaan, boro-boro empati ya, tidak pernah sensitif ya. Yang ada sebuah pilihan untuk sebuah kekecewaan ya. On the reverse, bahwa semua yang diinginkan oleh seorang karmik atau sifat karakter seorang karmik ya tidak akan mungkin pernah bijaksana. Tidak ada rasa empati yang dia punya, sensitif apalagi. Player iya ya. Tidak pernah matang dalam berpikir, bahkan tidak punya perasaan, boro-boro punya loyalitas, kesetiaan, nggak ada. Itu seorang karmik. Ten of Cup, kesempurnaan cinta manusia, hubungan yang sukses, penyatuan, kebahagiaan, dan kesenangan. Sebagian yang karmik lakukan hanya untuk kebahagiaan semata, hanya sebagai kesenangan, hanya untuk bersenang-senang saja, menganggap semua permainan itu adalah kesempurnaan cinta manusia ya. Hubungan yang dilakukan hanya untuk mencari sebuah kesuksesan ya. Tidak perlu dengan penyatuan jiwa, yang penting kebahagiaan itu diciptakan karena kesenangan. Ini, ya, wah, enak-enak dong. Two of Wands, membutuhkan kolaborasi, potensi yang tidak terpenuhi, sukses menunggu, dan ketidakaktifan. Sebagian dari karmik, ya, sebagian dari karmik kalau tidak bekerja sama itu tidak enak. Kalau tidak mengganggu orang lain tidak enak. Apalagi kalau dia potensi atau harapan yang dia inginkan tidak terpenuhi, apa yang dia mau tidak terpenuhi, maka disitulah karmik akan memulai sesuatu untuk sebuah kesuksesan. Waduh, electric jam, guys. Sumpah, mami bacain karmik, tuh nyala lagi. Bacain karmik ini energinya, gangguannya buset. Aduh, sumpah. Mohon karmik, harap bersabar. Ini ujian, besok ulangan. Ya apa sih mami? Hari ini ujian, besok ulangan. Nah iya, berarti belum lulus, harus ngulang terus ya. Aduh, mengagetkan saja ini energinya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini untuk seorang karmit, apabila tidak terpenuhi apa yang dia inginkan, maka karmik tidak akan pernah mau menunggu ya, tidak akan pernah mau menunggu. Bahkan apa yang dia lakukan pasti melakukan kolaborasi dengan orang lain untuk mencapai apa? Sebuah kesuksesan apapun. Kalau misalkan apa yang dia inginkan tidak terwujud gitu loh ya. The Hermit, penemuan diri, meditasi, kontemplasi, pencerahan, dan diri sendiri. Sebagian karmik menyadari ya, apa yang dilakukan tidak membawa kebahagiaan. Jadi versinya ada karmik yang menyesal, ada karmik yang tidak menyesal ini, gitu loh sayang. Namun di sini ya, sebagian dari karmik yang menyesali dan menyadari apa yang telah terjadi, berkontemplasi, melakukan sebuah perubahan diri ya, mencari pencerahan juga di luar sana. Apakah saya bersalah? Apakah yang saya lakukan ini tidak benar? Mencari jati diri untuk sebuah kebenaran, gitu loh sayang. Baik, ini beberapa karmik sadar, berarti kalau energi beberapa karmik sadar, ada yang belum sadar, ada yang sadar, berarti ke depan ada peluang besar untuk divine maskulin kembali kepada kalian. Karena apa? Dikembalikan oleh karmik, karena karmik udah sadar
Atau pasangan kalian yang tadinya menjadi karmik sadar untuk menjadi soulmate connecting, atau mencari twin flame-nya, atau berubah menjadi twin flame. Ada sayang ya. Seven of Cup menginginkan itu semua, berangan-angan, keputusan sulit, imajinasi, hasrat, dan hasrat yang belum diperoleh. Sama ini juga. Jadi seorang karmik tujuannya itu semua ingin dia dapetin, selalu berangan-angan tinggi ya, tidak pernah mempunyai keputusan, bahkan suka berhayal, berimajinasi, hasrat terlalu tinggi ya untuk sebuah perolehan. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ya, dia akan kejar sampai kapanpun, dia akan kejar. Nah ini, namun beberapa karmik sudah sadar, namun yang sadar cuma berapa persen saja. Ini satu kartu aja yang keluar nih, berapa karmik yang sadar, kembali lagi karmiknya ya. Kembali lagi. Oke, kita lanjut ya. Nanti pesan dari semestanya ya, kita pinggirin dulu ini ya. Kayaknya minta tolong untuk karmik duduk ya. Nah, kelihatan ya. Sini. Karmiknya jadi badak. Oke, ada apa? Oh, the Lover, Queen of Wands, Page of Cup, Four Pentacle, the Chariot, the Hermit. Wow, the Hermit juga ada. Six of Wands, Queen of Pentacle. Wow, the Sun, Knight of Pentacle, the Magician, and then five Pentacles, two Pentacle. Wow, ini energinya naik turun ini. Oke, kita bahas ya. Pembahasan di bab 2-nya ini, di bab 1-nya. Bab 2-nya adalah apa yang dirasakan oleh seorang karmik, yaitu selalu menjajahkan dan menawarkan janji-janji cinta sana, cinta sini, hasrat, bahkan menggoda. Ini sudah tidak bisa dia lakukan lagi. Karena apa? Kondisi sekarang ini tidak baik. Karena apa? Beberapa dari maskulin sudah mulai sadar. Karena apa? Energi dari kegelapan itu udah berangsur-angsur surut. Ini bahkan sebagian dari karmik nggak punya perasaan lagi, nggak punya energi untuk menggoda ataupun melakukan hal-hal yang lain, atau menggoda untuk sebuah hubungan. Bisa tanpa status, apapun bentuknya hubungan. Ini hasrat dari seorang karmik udah rada loyo ya. Mungkin ada sebagian yang healing ya. Alhamdulillah kalau sudah healing ya. The Hermit. Kenapa di sini kok energinya ngedrop? Karena apapun yang dilakukan, dari seorang karmik itu semua stuck, tidak ada yang dia dapatkan. Ingin melepaskan semua stuck ya, ingin melakukan pergerakan untuk sebuah mengarah kehancuran ya, stagnan yang terjadi semakin hari semakin cepat. Kalau tidak karmik mencari solusi atau introspeksi diri atau mengakui semua apa yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan, maka karmik untuk Queen of Pentacle, the Sun, tidak akan dirasa atau tidak akan mempunyai yang namanya
kebahagiaan secara finansial, kebahagiaan secara hati, tidak ada kemenangan untuk apapun dipastikan. Makanya di sini beberapa karmik sudah merasakan kok hidupnya babak belur, kok hidupnya tidak dapat apa-apa, kok hidupnya susah. Jangankan untuk makan gitu loh. Ya, untuk jajan hal yang kecil saja susah gitu loh. Ini kondisi karmik benar-benar susah loh, kesulitan. Makanya sebagian dari karmik ini ada yang sadar. Bisa jadi karmik itu dari pasangan kalian juga bisa. Apapun, Mami bilang karmik adalah energi, bukan gender ya. Nih, energi yang terjadi adalah selama ini karmik karakternya memang seperti pesulap. Semua ingin disulap, semua ingin dirubah. Bahkan apa yang dia lakukan dari sebuah sulapannya seorang karmik menghantam diri karmik sendiri, yaitu apa? Senjata makan tuan. Akhirnya ingin bergerak, ingin keluar dari kondisi tersebut, bingung. Apa yang harus dilakukan? Bingung. Mau keluar dan pergi, sudah kadung kecemplung. Kecemplung apa? Kecemplung dengan permainannya dia sendiri. Bahkan sebagian dari black magic yang dibuat itu menghantam diri karmik sendiri. Makanya karmik sekarang pada insaf, takut. Itu yang terjadi sayang. Makanya hati-hati kalau berniat. Mami kan sudah bilang di prolog di depan. Hati-hati dalam berniat, hati-hati dalam melakukan segala pun, hati-hati kalau melakukan sebuah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perjanjian terhadap siapapun. Tetapi selama kita menitik beratkan pada kekuatan ilahi, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diciptakan oleh Allah akan seenergi dengan kita, di mana kita sama dibentuk, sama diciptakan. Yang membedakan adalah hanya hati. Ya, hati tidak bisa dibohongi, apapun bentuknya sayang ya. The horse, ini energi bumi ya. The star, the well of fortune, the great bear, lineuk, balance, heron. Wow. Dikatakan oleh bumi, karmik, ya, karaktermu ingin mencari sebuah kemakmuran. Itu bukan karakter, tetapi habit, kebiasaan. Kebiasaan kalau ada masalah lari, kalau ada problem lari, kalau kondisinya stuck lari, ya. Kalau dilihat kondisinya tidak menguntungkan lari, apapun lari. Seperti kuda, pokoknya lari deh. Terserah mau lari kemana, dia akan pergi. Ya. Jadi di sini karmik karena ada masalah, ya, ada masalah lari, ya, ada apapun tidak bisa dia tangani lari, dianggap tidak beruntung juga lari. Ini kalau Mami lihat itu kayak lagunya Kus Plus itu loh. Coba Mami coba nyanyi ya. Moga kalau kalian tahu ya. Berarti kalian orang zaman jadul. Sama dong kayak Mami. Lagunya yang gimana ya? Ntar dulu. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Ku rasa berat beban hidupku. Ku
tak tahu, ku tak tahu, ku jemu. Ini mau tidur aja, tidurnya di siang hari, bukan di malam hari, karena malam harinya kerja. Hidupnya semuanya penuh dengan liku-liku, ya. Berat, bebannya sangat berat sekali, ya kan? Ini lagi lanjutan, ntar ini mumpung ingat nih, ya. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera, semua tak kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, ku tak tahu, aduh, ku jemu. Nah, aslinya karmik itu jemu sudah sama hidupnya. Ya, kenapa? Ya, kerja udah kayak kuda. Udah dicambuk, didera ibaratnya. Ya, mencari uang sana sini hanya untuk mencari beban, hanya untuk mencari apa? Mencari yang namanya laki, keberuntungan. Tapi kalau sudah keberuntungan tidak dapat, kalau sudah yang namanya kesulitan, stagnan dia ada, karmik hanya bisa melarikan diri. Ini gimana ceritanya? Ya, karmik melarikan diri. Ini yang terjadi, ya. Dan di sini pada saat karmik melarikan diri, ini Mami bingung kartunya Mami kok bisa kesusun ya. Adanya The Great Bear, Lanik, Balance, dan Heron. Karmik selalu licik, selalu ingin menyendiri, bahkan karmik tidak peduli sekelilingnya. Karmik itu merasa terganggu atau merasa tidak menginginkan dia. Seorang karmik tidak peduli. Karena apa? Seorang karmik itu benar-benar apa ya? Licik. Walaupun dia anggap kehidupan dia ini tidak balance. Hidup karmik benar-benar tidak ada sebuah keseimbangan. Tapi mau seimbang. Walaupun hubungan ini hubungan babak belur, tetap aja dicoba, mana tahu dapat keuntungan gitu loh. Jadi karmik melihat kalau sudah tidak balance, tidak seimbang, ya ditinggal. Ini yang terjadi sayang, ya. Kayak lagunya Mami tadi, ku jemu, ya kan? Jemu aja terus. Bukan ku jamu. Wah, itu kalau ku jamu tuh bingung. Jamunya beras kencur apa jamu sirih itu. Oke, the stone, rivers, waterfalls. Semesta bilang, kalian karmik adalah orang-orang yang berkepala batu. Orang-orang yang tinggal di bukit yang tinggi, ya, seperti seekor badak, ya, berkepala batu, tidak bisa mendengarkan orang lain, ya, tidak pernah mau belajar, dan harus bisa keluar dari tujuan yang tidak ada ujungnya. Karmik, kamu menginginkan sebuah waterfall, air terjun yang mengalir seperti rezeki yang mengalir tanpa batas, tapi semesta tidak bisa memberikannya. Karena apa? Tujuan hidupmu aja tidak tahu. Kalian mengalir mau sampai kemanapun juga tidak peduli, karena sebagian dari kalian adalah kepala batu, stone people. Bodoh amat.
Yang penting gue senang, gue enak, gue untung, gitu loh. Inilah stone people. Egois, ya. Egois, anarkis, tindakan tanpa berpikir, ya seperti ini, muka badak. Mukanya kayak badak, coy. Nah, gimana ceritanya? Orang muka badak itu mau diapain juga udah nggak ada cerita. Yang namanya muka badak ya muka badak. Gitu loh sayang. Ya, kita minta ya di sini. Oke. Ace of Wands, Queen of Cup, King of Cup, Temperance, Five of Pentacle, Knight of Cup. Wah, ini cocok sekali ya. King of Cup bisa energi twin flame, mungkin bisa kalian hubungan yang terjalin atau karmik kalian adalah pasangan kalian, bisa jadi berenergi twin flame. Tetapi di sini energi yang terlihat bukan energi twin flame, adalah energi dari toxic. Dimana karena seorang King of Cups dan Queen of Cups semuanya mempunyai ambisi dan mempunyai keinginan cinta tidak lebih. Maksudnya cinta lebih daripada satu gitu loh. Satu aja nggak cukup ini. Masing-masing, yang satunya Queen of Cup, yang satunya King of Cup. Jadi kalian cocok dan sama-sama seorang player. Bahkan hidup tidak ada punya tujuan yang kalian inginkan, itu tidak punya tujuan. Keseimbangan yang kalian ingin mau beri untuk sebuah keadilan tidak ada. Karmik rata-rata hanya tahu mencari cinta di luar sana, memberikan penawaran cinta hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan, ya, keuntungan untuk sebuah keseimbangan hidup. Tujuan dari seorang karmik tidak ada. Itulah yang terjadi, walaupun kondisinya lagi babak belur. Karena apa di sini? Hubungan yang terjadi adalah hubungan toksik. Nah, ini tadi. Ya. Sekarang karmik ya lagi berpikir untuk mengambil decision, ya. Mengambil decision apa yang harus dia putuskan, karena beberapa karmik ini sadar dia menjadi seorang yang toksik juga, ingin keluar dari kondisi yang toksik, atau memang orang-orang toksik yang dia rasakan di dalam satu komunitas, satu community, ya, ini membuat terbakar sendiri ya. Jadi karmik ini orang yang insecure, terlalu berhati-hati, terlalu khawatir, bahkan masih kekanak-kanakan, tidak berpikir, ya akhirnya hidup bersama orang-orang toksik karena dia juga toksik, ya. Apa yang dia inginkan tidak dapat apa-apa. Ini yang terjadi. Kasihan sekali ya. Gitu loh. Energinya betul-betul toksik, abis toksik gitu loh. Kalau dia tidak mempunyai keseimbangan dalam hidup, jadi di sini semesta meminta untuk sebuah keharmonisan, untuk sebuah keseimbangan, hidup bisa menjadi baik, berwarna, dan bisa menjadikan kalian lebih baik lagi ya. Oke. Buanglah yang namanya menari di atas penderitaan orang. Keluarlah ini, healinglah kalian. Meminta maaflah kepada Tuhan. Ya, meminta maaflah kepada Tuhan untuk sebuah keseimbangan hidup, untuk semua kebarokahan. Keluarlah dari kondisi di mana karmik yang selalu menari di atas penderitaan orang lain. Banyak-banyaklah kalian berdoa, meminta ampun dan meminta maaf. Ya, Ocean Healing Wisdom. Tidak ada kebahagiaan, kedamaian kalau kalian tidak keluar dari kondisi yang
diinginkan oleh semesta. Dan terakhir adalah The Emperor, hukum, kekuatan, menasehatkan, kontrol, kebijaksanaan, keyakinan, logika, memerintah, dan agresi. Sebagian dari karmik kecewa karena apa? Ego yang bermain, kekuatan yang bermain, ya. Sebagian ada kena masalah hukum juga, ya. Sebagian mendapat nasihat dari orang yang baik, ya. Mungkin sebagian pergi ke ulama, ya, ke kiai mungkin, ya, ke pendeta, ya, seperti itu untuk mencari pencerahan, ya. Dan di sini sebagian yakin bahwa hubungan ini adalah hubungan toksik, namun sebagian masih memakai logika, tidak memakai perasaan, bahkan ingin memerintah untuk mendapatkan kontrol, kekuatan, bahwa apapun yang dilakukan bisa didapatkan dengan agresi. Wah, agresi kayak militer aja, Mam. Ya, inilah kekecewaan dari seorang emperor, ya. Paham ya sayang ya. Jadi kondisinya di sini karakter seorang karmik memang ditugaskan oleh Allah menjadi orang yang tidak mempunyai muka, dalam artian dia tidak akan pernah malu apapun yang dia perbuat, mau baik mau buruk, buat dia sama saja. Namun kehadiran karmik adalah sebagai pemicu dari sebuah kehidupan di mana manusia itu harus menyadari apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan dan sebuah karma berjalan di atas kehidupan, di mana kalian kalau tidak menyadari ada hukum Tuhan yang bermain di atas hukum kalian. Dan toksik seorang karmik adalah memang sudah seharusnya energi devil, energi toksik itu memang sudah karakter dari seorang karmik. Karmik bisa di pasangan kalian, di saudara kalian, bisa di orang lain sebagai karmik. Ya, pahami ya sayangnya. Ini bukan mengenai gender, tapi adalah energi, ya. Sekian dulu ya reading Mami Dona, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat bahwa di sini untuk sebuah new beginning, kalau tidak ada target dan tujuan hidup untuk menjadi orang baik, bahkan hanya gosip yang didapat. Walaupun sebagian karmik mempunyai uang, mempunyai finansial, tapi hanya sebagian gosip buruk yang dia dapatkan. Bahkan cuek saja karena ini tadi manusia yang bermuka badak. Ya. Dan di sini kebahagiaan dari kata Nine of Pentacle, harusnya kebahagiaannya pun sama. Nine of Pentacle sama. Ya. Harus kalian pahami ya sayang ya. Oke? Jangan lupa tetaplah jadi diri kalian. Apapun yang terjadi, semua adalah skenario Tuhan. Belajarlah dari kesalahan, lihatlah diri kalian, introspeksilah diri kalian. Apakah kalian sudah benar berada di posisi seperti apa? Apakah kalian seorang karmik, divine feminim, atau maskulin? Bijak-bijaklah dalam mendengar reading dan story Mami Dona. Ya sayang ya. Oke? Sampai ketemu lagi ya untuk cerita berikutnya di minggu keempat. Jangan lupa bahagia itu mahal ya. I love you semua keluarga besar MDF Recycle. Tetap jadi diri sendiri. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye darling, sweetheart, honey, bebe, bye. Dadah.